Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami, biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong,
berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakitku. dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami Tuhan. ada, Nyatakan, Yesus setia. tak pernah Kau tinggalkan hidupku Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, oh, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau kekuatanku Yesus setia. Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau kuatkan, amin, dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kau kekuatanku Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan Tuhan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong,
Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia Tuhan. Oh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Engkau kekuatanku Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan. Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus. Kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau. Selalu menyertai hidup hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan. Setia Penolong hidupku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya Yesus Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, selalu Kau Bapa Tuhan. Mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu
setia. Nyatakan, oh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hanya Engkau yang kami percaya. Kekuatanku, pengharapanku, Terima kasih hanya Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Hari bawah hatimu, sembah Dia. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapakku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah Dirimu hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Engkau penolongku Tuhan, Kau selalu menolong, Kau selalu ada. Yesus, 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 dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada, Kau selalu ada. Amin Tuhan. Selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, sebab Tuhan sanggup menolong. Amin. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara dan peliharaku
seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku, yes, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku. Percaya pertolonganmu tepat pada waktunya, Tuhan. Yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu punya. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Kau selalu ada untukku, Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu menolongku. Percaya Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, karena itu kami rindu terus tuntun hidup kami. Biarlah hari-hari ini hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup ini bukan soal mencapai semua yang kami mau, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bawa kami dalam relasi yang benar dengan Tuhan, supaya hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi setiap kami Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa, iya. Saudara, kita semua tentunya rindu mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin apa amin? Iya, kita percaya bahwa kita bukan hanya sekedar jadi Kristen, tapi kita rindu agar hidup ini sungguh-sungguh kita mempermuliakan dan mempersembahkan yang terbaik. Iya, tema firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24, saudara. Di sana firman Tuhan berkata, ya, Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24 kita baca bersama kalau saudara bawa Alkitab atau ada di layar. Ya, firman Tuhan berkata 1, 2, 3, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembahnya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kayaknya kurang afdol kalau kita tidak tahu kenapa ayat ini terucap dari mulut Yesus. Makanya kita mau baca dari ayat yang pertama ya. Yuk kita baca ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama saudara. Judul perikopnya di sana percakapan dengan perempuan Samaria. Baca sama-sama biar tidak ngantuk, baca Alkitab. Ya, jangan cuma pendeta yang baca, saudara juga ikut baca. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat yang kedua, nah dalam hal ini multimedia harus cepat dan sigap ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3 berkata, Yudea dan kembali ke Galilea ya, ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea, melintasi lewat di daerah Samaria. Lalu dikatakan di sana, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul, kayaknya kita kalau baca ini nggak penting banget ditulis jamnya ya. Hari itu kira-kira hari itu pukul 12. Tapi percaya nggak saudara, Alkitab setiap titik itu ada maknanya. Saya yakin ada maksud Alkitab ayat ini ditulis kira-kira pukul 12 siang saudara ya. Yesus berjalan, terasa panas lalu dia duduk di pinggir sumur. Firman Tuhan ayat yang berikutnya berkata begini saudara, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lagi siang tengah hari ada seorang perempuan datang nimba air. Saudara, pada zaman itu semua orang penduduk di situ ambil air di sumur karena memang susah air di sana. Dan orang ke sumur biasanya pagi atau sore. Karena orang butuh air itu pagi, dia mau cuci piring, cuci pakaian, mandi, pagi-pagi ke sumur, antri. Tapi kalau jam 12 siang sepi atau rame? Sepi. Yang pertama panas, kedua itu jam istirahat. Orang lagi gak mau cuci-cuci, tidurlah habis makan. Ya, tiba-tiba ketika jam 12 siang, Yesus duduk di situ, ada seorang perempuan Samaria datang. Saudara, kira-kira Yesus duduk di situ jam 12 siang, Yesus itu kan maha tahu ya. Dia tahu wanita itu bakalan datang ke sumur itu. Kenapa wanita ini datang di saat tidak ada orang?
Dan dia sengaja memilih jam yang sepi untuk datang ke sumur itu. Ayat yang berikutnya, Alkitab pasti lengkap memberitahu. Yuk kita baca. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, iya. Jadi saudara, di sana dikatakan, nih layarnya mati-mati ya, saya baca dari sini saja. Ketika murid-muridnya itu sudah pergi membeli makanan, Yesus sendiri, perempuan ini datang. Ingat tadi ketika dia datang, Yesus bilang, berilah aku minum. Lalu perempuan itu menjawab kepada Yesus, ya di sana dikatakan, maka kata perempuan itu kepada Yesus, ya masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dia bilang sama Yesus, kamu orang Yahudi, kenapa minta minum sama orang Samaria? Lalu jawab Yesus di sana apa saudara? Baca bersama. Ya, jawab Yesus di sana ayat yang ke-10 sekarang ya. Perempuan itu berkata kepada dia, ya ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu apa? Tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau apa saudara? Telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus bilang kalau kamu tahu kamu ini berdiri di depan siapa, pasti engkau sudah meminta kepadaku air hidup itu. Lalu perempuan ini gak ngerti apa yang Yesus maksud. Dia menjawab kepada Yesus begini saudara, ayat yang berikutnya. Ya, dia jawab kepada Yesus di sana, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, ya, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perhatikan saudara, orang yang rohnya mati tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Sekalipun engkau baca Alkitab, makanya saya banyak temui orang konseling, Bu saya baca Alkitab bolak-balik gak ngerti-ngerti maksudnya apa. Kenapa? Karena rohmu mati. Dia gak ngerti apa yang Yesus maksud. Dia malah ngomong kepada Yesus, emang kamu punya timba? Ini sumur dalam sekali. Bagaimana kamu bisa timba air dan memberikan saya air hidup? Dari mana kamu dapat air? Orang yang rohnya mati tidak akan mengerti perkara-perkara rohani. Dia tidak akan pernah tahu. Buta saudara sama sekali. Sekalipun mungkin dia ke gereja, apalagi yang tidak ke gereja. Firman ini berkata saudara, kata perempuan itu kepadanya, kamu gak punya timba. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 di sana. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dia gak ngerti Yesus ini siapa. Dia bilang, kamu lebih besarkah dari Yakub? Yakub adalah yang memberikan sumur itu kepada mereka. Ya, Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dia bilang. Dan Yakub, anak-anaknya, ternaknya semua sudah hidup dan minum air sumur ini. Lah engkau siapa? Apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Dia tidak tahu siapa Yesus itu. Lalu ayat yang berikutnya saudara, di sana jawab Yesus kepadanya apa? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus menunjuk kepada sumur itu. Tetapi ayat yang berikutnya Yesus berkata kepada dia, ayat yang berikutnya 1, 2, 3 saudara. Yesus bilang apa? Iya. Yesus bilang, ya. Ya, terus gak apa-apa baca. Yes, Yesus bilang, kamu minum air sumur ini, kamu haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang aku berikan yaitu air hidup, dia tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air sampai kepada kekekalan. Sampai selama-lamanya, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Wanita ini rohnya mati, gak ngerti. Dia tidak mengerti lagi apa yang Yesus bilang. Jadi dia bilang sama Yesus begini saudara. Coba kita baca sama-sama. Ya, lalu perempuan itu, kata perempuan itu, ya dia bilang apa saudara di sana? Ya, ini layar saya mati soalnya ya, jadi saya harus
Dia bilang apa ayat 15, saudara 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini tidak mengerti makna rohani yang Yesus sampaikan. Dia pikir kalau dia minum air itu dia akan menjadi mata air. Siapa tahu dia bilang bisa buka usaha air isi ulang. Karena dia menangkap secara logika. Wah benar ini Tuhan. Kalau engkau kasih air itu sama saya nggak akan haus-haus. Malah saya jadi sumber mata air. Berarti berilah kepada saya air itu. Tetapi saudara yang luar biasa, perempuan ini mau menerima tawaran Yesus. Akhirnya Yesus bilang kepada dia apa saudara? Kita lanjut ayat yang berikutnya. Yesus berkata kepada perempuan itu, ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Ya, kayaknya agak di luar konteks jawaban Yesus kepada perempuan ini. Yesus bilang, baik, pergi panggil suamimu. Lalu perempuan itu jawab apa saudara? Baca 1, 2, 3, dia jawab, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai berapa? Dan yang sekarang ada padamu itu bukanlah dalam hal ini engkau berkata. Saudara, ya ini ada hubungannya dengan penyembahan yang benar. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti. Sekarang kita tahu kenapa perempuan ini datang jam 12 siang di saat sumur lagi sepi. Ternyata karena dia sudah menikah 5 kali. Dan saat itu dia sedang tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya alias kumpul kebo. Saudara bisa bayangkan seorang yang sudah bercerai 5 kali datang ke sumur dan dalam keadaan sedang kumpul kebo. Maka orang di sumur akan bergosip. Itulah kebanyakan hobinya orang Kristen, tapi di sini tidak. Bilang amin. Oh haleluya. Dia tidak datang ke sumur di saat banyak orang karena pasti orang akan bicara tuh. Udah kawin 5 kali, sekarang kumpul kebo lagi sama suami orang. Tapi Yesus Tuhan yang tahu. Yesus bukan tidak tahu keadaan perempuan ini. Dia seorang wanita yang bukan hanya haus dengan air yang ada dalam sumur itu. Tapi dia seorang wanita yang haus dalam seluruh kehidupannya. Dia menikah dengan suami yang pertama dengan harapan bahwa suami laki-laki itu dapat memuaskan dia. Di dalam segala hal. Mungkin dalam keuangan, di dalam perhatian, kasih sayang. Ketika dia menikah dengan suami yang pertama, suaminya mungkin melukai dia. Dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan dari pernikahan yang pertama. Dan dia berpikir ternyata apa yang aku rindukan selama ini tidak aku temui dalam pernikahanku. Lalu dia memutuskan untuk bercerai dengan suami yang pertama. Dia gagal 1 kali. Dia coba membangun yang kedua kali. Dia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Kali ini dia sudah agak lebih pintar karena sudah punya pengalaman yang pertama saudara. Dia cari seorang pria. Dan saya yakin pasti kriterianya berbeda sama yang dulu. Karena dia sudah paham benar. Dia menikah dengan pria yang kedua dengan harapan yang sama. Dia akan membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia dan dia akan mendapatkan kepuasan dari laki-laki itu. Ternyata ketika dia menjalani pernikahan, dia tidak menemukan kepuasan yang dia cari dalam hidupnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dengan suami yang kedua. Dia mencoba yang ketiga kali untuk membangun rumah tangga. Dia menikah lagi dengan suami yang ketiga dengan harapan yang sama dan pasti kali ini dia lebih berpengalaman. Sudah 2 kali gagal, ini yang ketiga. Dia menikah saudara dengan sebuah pengharapan bahwa semua kepuasan yang dia cari selama ini akan dia temukan kepada pria yang ketiga. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Ternyata hidup itu tidak seindah hayalan-hayalan kita.
Apalagi kalau kita membangun ya angan-angan di dalam konteks kebahagiaan yang salah. Makanya jangan kebanyakan nonton drama. Karena hidup ini tidak seindah drama, tapi tidak sesedih juga film India. Ya, kalau nonton drama Korea, suaminya ganteng-ganteng, bawain kita bunga, ibu-ibu mulai berekspektasi, kalau saya nikah suami saya datang bawa bunga, boro-boro bunga bang. Ya, bunga bener aja nggak dibawain. Lalu kita mulai kecewa, suami saya itu pelit. Ternyata dulu waktu nikah sama saya ganteng sih Bu, sekarang udah gendut, botak lagi. Awas loh ibu-ibu, dia semakin engkau melihat yang lain dan engkau membanding-bandingkan, semakin jauh ya kepuasan itu engkau temukan. Ketika dia berharap membangun pernikahan dapat suami yang akan membelai-belai dia, akan sayang-sayang sama dia. Ternyata ketika menikah, saya nggak pernah dibelai, suami saya tuh nggak romantis. Tidak usah angkat tangan ibu-ibu. Saya tahu di sini banyak ibu-ibu yang ngomong, suami saya itu nggak romantis Bu, padahal saya pengen dirangkul loh. Tidak semua laki-laki itu sama. Saya itu suami saya orang Solo, kalau di mall saya bilang, saya rangkul dong. Aku tuh nggak biasa loh, orang Solo itu pekewo. Ya udahlah, yang penting ya kita saling tahu, nggak usah memaksakan suami. Jangan bilang ini itu loh suaminya si Anu tuh rangkul-rangkul. Rangkul-rangkul ternyata itu selingkuh. Ya, jalani rumah tanggamu dengan apa yang ada. Jangan terlalu banyak menuntut sehingga engkau tidak menemukan kepuasan di dalam rumah tangga. Akhirnya perempuan ini menikah untuk yang kelima kali. Sudah 4 pengalaman. Dengan harapan yang kelima ini pasti lebih baik. Ternyata yang kelima pun akhirnya gagal di tengah jalan. Yesus berkata, engkau sudah punya 5 suami. Dan yang terakhir ini yang ada padamu bukan suamimu. Artinya apa? Mungkin mereka tinggal bersama, tapi perempuan ini memutuskan gak usah nikah dulu daripada nanti cerai lagi. Loh bener gak? Jam 12 siang wanita ini datang ke sumur di saat tidak ada orang. Dia malu dengan penghakiman manusia. Karena dia punya masa lalu yang begitu buruk. Kelam, dan bagi sebagian masyarakat di situ dia sampah. Tapi Yesus mengerti. Yesus tahu sampai kedalaman hatinya. Yesus sengaja datang di sumur itu di jam 12 di mana saat wanita itu akan datang. Seorang yang datang dengan kehausan, tidak memiliki hubungan yang baik. Kenapa saudara? Karena hubungannya dengan Tuhan rusak. Sehingga hubungan dengan semua orang pun rusak. Dengar baik-baik, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak sehat, maka hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak juga akan rusak. Dan itu akan menyebabkan engkau jatuh ke dalam banyak dosa dan kegagalan. Dan engkau akan semakin jauh dan semakin rusak hubunganmu dengan sesama manusia. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Dia hidupkan rohmu saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada perempuan itu. Yesus langsung tembak kepada perempuan ini. Yesus bilang, yes, benar kamu gak punya suami. Dalam hal ini engkau berkata benar karena sudah 5 suami. Dan yang sekarang padamu bukan suamimu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tadi dia berkata kepada Yesus apa? Kamu itu kan orang Yahudi. Kenapa minta air sama orang Samaria? Dia tadinya menyebut Yesus seorang Yahudi. Ya, bahkan dia bilang kamu gak punya timba. Dia tidak mengerti. Tapi ketika Yesus tahu semua hidupnya, dia kaget. Dia langsung keluar dari mulutnya. Sekarang aku tahu engkau itu nabi, yaitu utusan Tuhan. Saudara, jangan pikir Yesus tidak tahu dengan kehidupanmu. Apa saja, bahkan yang ada di dalam hati kita itu Tuhan tahu. Kenapa? Sebab Dia Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, saudara. Lalu Dia berkata kepada perempuan ini, kita akan coba mengerti ya kenapa keluar ayat 24 tadi.
Perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan kepada, ya kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kita tahu saudara yang mengikuti mesbah doa, kita membahas perjanjian lama dari kitab Kejadian. Bagaimana bangsa Israel kalau mereka akan menyembah Allah, mereka naik ke atas gunung. Karena Tuhan hadir di gunung, di tempat yang tinggi. Tapi ketika akhirnya Allah menyuruh mereka membuat bait suci supaya Allah bisa hadir, mereka bangun di Yerusalem. Sehingga orang dari berbagai penjuru akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah di sana. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, ya dia bilang nenek moyang kami menyembah di gunung dan engkau berkata di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus berkata kepada orang ini, kepada wanita ini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus berkata kepada perempuan itu, akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang waktunya. Engkau akan menyembah bukan lagi di gunung-gunung, engkau tidak lagi harus datang ke Yerusalem di bait Allah. Tetapi engkau akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, engkau menyembah yang tidak engkau kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dengan kata lain, penyembahan harus berdasarkan pengenalan pribadi akan Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Dan untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita, seringkali kita harus diizinkan masuk di dalam penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Saya yakin wanita yang datang ke sumur itu jam 12 siang, dia juga sudah putus asa hidupnya. Tidak dia dapatkan kepuasan. Bahkan mungkin dia jalan itu iblis ngomong bunuh diri aja, hidupmu sudah hancur. Ini yang keenam, suamimu juga cuma bikin stres hidupmu. Belum lagi engkau dihakimi orang. Dihakimi masa lalunya, dihakimi dosa-dosanya. Tapi Tuhan tahu. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia melihat hatimu, dia tahu hidupmu saudara. Yesus datang, dia tawarkan air kehidupan. Sejak saat itu perempuan ini dengan percakapan yang singkat dari Tuhan. Dia mengerti. Dia tahu saudara tentang Yesus ini. Dia mulai mengenal Tuhan. Dia bilang beri aku air itu Tuhan. Lalu Tuhan bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ayat 24 di sana dikatakan saudara. Ya Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang berikutnya 25, perempuan ini berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Apa saudara? Bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ya, dia mulai tahu, dia mulai mengenal. Dia mulai dengar firman, dia mulai nangkap. Ayat yang ke-26, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Kita memerlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus supaya hidupmu berubah. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan rohmu dihidupkan. Cuma orang yang sudah mengalami Tuhan, yang akan bisa dengan air mata berkata, Tuhan engkau setia Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa mencucurkan air mata. Kalau engkau tidak pernah merasakan kasih Tuhan atas hidupmu, engkau harus merasakan. Cuma orang-orang yang tahu dan pernah merasakan Tuhan. Engkau akan mudah menangis waktu engkau ngomong Tuhan kenapa?
Karena benar-benar engkau mengalami. Ayat yang berikutnya saudara, ketika Yesus memperkenalkan diri dengan perempuan ini, pada waktu itu juga dikatakan di sana apa? Datanglah ya murid-murid Yesus datang dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana. Ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Dia sudah tidak malu lagi ketemu orang. Dia berlari ke kota, dia temui semua orang. Dan dia berkata, aku berjumpa dengan Tuhan yang mengetahui semua yang terjadi atas hidupku. Dia tahu semua yang aku perbuat. Dia tahu suamiku 6, dia tahu semua kegagalanku, dia tahu semua masa laluku. Dia pergi berkata kepada semua orang. Dia bilang, mari lihat di sana. Ya, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dia makan? Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan ya 4 bulan tibalah musim dan lain sebagainya. Saudara lihat, orang-orang yang rohnya dibaharui, mereka akan pergi untuk bersaksi. Perempuan ini dia tidak malu lagi. Dia ketemu semua orang dan dia menceritakan dia berjumpa dengan seorang pribadi yang begitu luar biasa. Sudahkah engkau mengalami Kristus dalam hidupmu? Orang yang sudah mengalami Tuhan, ciri yang pertama hidupnya berubah. Dia berubah. Semuanya diubahkan. Hanya ketika roh kita dihidupkan, maka kita bisa menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam, ketika engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak mati secara fisik, tapi mereka mati rohaninya. Orang-orang yang hidupnya mati, rohaninya mati, engkau tidak akan mungkin bisa memiliki relasi yang sehat hubungan dengan Tuhan. Hanya ketika rohmu dibaharui, maka engkau akan bisa mengalami Tuhan secara pribadi dan engkau akan bersemangat menjalani hidup ini saudara. Saya undang para imam musik maju ke depan, kita mau bilang kepada Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Bukan hanya lagu yang kami nyanyikan setiap hari Minggu, tapi sikap hati dan hidup kami di hadapan Tuhan, itulah penyembahan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama, datang pada Tuhan. Tidak perlu ada yang engkau sesali. Yesus mengetahui hidupmu. Yesus tahu masa lalumu. Tapi dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Ciptakan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan kami tahu.
kemuliaan-Mu. Biar musik saja, mari kita tutup mata di hadapan hadirat Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tahu segala masa lalu kami. Engkau tahu setiap salah, bahkan perbuatan kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kami butuh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami butuh berjumpa dengan Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Hidupkan roh kami Bapa, supaya kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu-waktu hidup kami di dunia ini. Ajar kami mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami mengalami Engkau di dalam hidup kami Bapa. Engkau tahu penyesalan kami, Engkau tahu hidup kami. Seperti wanita yang menghindari orang banyak, dia terpuruk dengan dosa. Bahkan dia salah memilih dan mengambil keputusan di dalam hidupnya. Tapi Yesus begitu mengasihi. Engkau mengasihi kami, kasih Engkau pilih kami. Bahwa kami semakin dekat lagi kepada Tuhan hari-hari ini Bapa. Bahwa kami semakin mengejar Engkau. Menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu hari ini. Lihat hati dan hidup kami. Kami datang pada Tuhan, biarlah waktu-waktu sisa kami di dunia ini, waktu-waktu yang masih Tuhan berikan untuk kami, kami boleh pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuntun kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jangan biarkan kami terhanyut dengan dunia ini Tuhan. Tapi bawa kami benar-benar mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara.